Oke guys, ya sumber berita yang gua reaction berasal dari channel YouTube GALZ ya. Dan ini adalah cuplikan ya di laga persahabatan antara Garuda Pertiwi ya Timnas Indonesia Putri melawan Timnas Putri Belanda ya. Skor akhir 15-0 ya. Gak masalah ya. Ini adalah tim yang baru terbentuk ya. Wajar kalau kalah banyak. Segala hal yang berkaitan dengan Bahrain. Karena 99% permintaan mereka buat menggelar laga leg kedua di tempat yang netral, gak di-approve sama FIFA. Namun, seakan gak mau berhenti, orang-orang di sana sepertinya emang pengen banget gitu cari masalah sama publik Indonesia. Tentu kita gak bisa lupa gimana sosok selebgram tolol bernama Noaimi yang menghina lagu kebangsaan Indonesia. Dan setelah kemarin sempat nyari sensasi dengan ingin datang ke Indonesia yang ternyata cuman alibi, ini orang kembali cari masalah dengan cara yang sama. Jelas perbuatan seperti ini pada akhirnya pun membuat ketegangan antara dua negara jadi memanas lagi. Bahkan bukan tak mungkin Presiden Prabowo akan turun tangan menyikat ini orang, karena ya emang udah keterlaluan. Sesuatu yang pada akhirnya membuat pemerintah dan Federasi Sepak Bola Bahrain harus secepatnya ngingetin ini orang. Karena di satu sisi, sekarang warga lokal di Bahrain beneran setakut itu jika ketemu WNI di sana. Oke ya, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Guys, wow ya. Ini sepertinya ya perseteruan antara BFA dan PSSI ya, Timnas Bahrain dan Indonesia ini sepertinya akan meluas ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ditambah ini ada kelakuan selebgram asal Bahrain yang cukup tengil ya. Dia udah secara sengaja ini melecehkan lagu kebangsaan kita ya. Lagu Indonesia Raya adalah simbol negara ya, sama dengan bendera merah putih. Jika ada negara lain atau oknum ya yang melecehkan, itu sama aja sudah melecehkan simbol negara kita ya. Dan gua rasa Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam ya, karena ini menyangkut soal harga diri bangsa guys ya. Dan ya ada lagi ya yang cukup menarik ya. Semangat buat Timnas Indonesia U17 yang nanti malam ya akan melawan Timnas Australia U17 ya. Semoga Timnas U17 mampu menang lawan Australia meskipun berat ya. Semoga dengan kemenangan ini nanti bisa mengantarkan Timnas Indonesia U17 ya tampil di Arab Saudi di AFC tahun 2025 ya. Dan ada juga ya kabar menarik di kabar berita ini ya, cuplikan antara Timnas Putri Indonesia yang kapan hari persahabatan ya, melakoni laga persahabatan dengan Timnas Belanda ya, kalah 15-0. Dan ini dijadikan salah satu ceng-cengan, salah satu si tolol ini guys ya, selebgram atas Bahrain. Dia gak tahu kalau Timnas Putri Indonesia ini baru terbentuk dan masih berproses ya. Wajar kalau kalah segitu, apalagi Timnas Belanda juga sudah lama terbentuk ya. Oke ya, langsung aja kita simak ya kabar berita ini. Kalian juga bisa ikutan reaction dengan cara apa? Dengan cara ikut beropini lewat kolom komentar di bawah ini guys. Oke ya, kita lanjut dengarkan bareng-bareng ya kabar berita dari channel YouTube GALZ ya. Bahrain sepertinya beneran akan jadi
public enemy bagi banyak pihak lantaran sikap mereka yang dirasa emang nyebelin. Yap, buntut kontroversi di pertandingan melawan Indonesia, pada akhirnya emang membuat mereka banyak dibenci. Terlebih setelah mereka membuat permintaan konyol ke AFC soal memindah laga leg kedua ke tempat netral. Ya udah, makin dicengin dong mereka. Apalagi semua tahu kalau FIFA 99% nggak meng-ACC permintaan tersebut karena ya emang cuman bikin ribet. Nah sejatinya masalah Bahrain dan Indonesia pelan-pelan mulai mereda setelah kepastian tersebut. Namun yang bikin situasi kembali panas, ya siapa lagi kalau bukan selebgram tolol asal negara tersebut yang bernama Noaini atau siapalah itu? Jelas kita masih ingat betapa jengkelinnya orang ini karena menghina lagu kebangsaan Indonesia usai tim Garuda kalah atas China. Ditambah sikapnya yang tengil, yang seolah-olah nantangin netizen Indonesia dengan mengatakan kalau ia akan datang ke Indonesia. Awalnya semua terlihat meyakinkan, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata ini orang nggak beneran datang ke Indonesia alias ya cuman gimmick aja. Kenapa? Takut loh. Padahal mah di sini orangnya santai-santai. Nah lo ya, influencer asal Bahrain ini ternyata yang kapan hari koar-koar datang ke Indonesia itu hanyalah gimmick guys ya. Dan itu tidak benar-benar dia datang ke Indonesia, hanya gimmick semata, hanya ingin cari pansos supaya viewsnya meledak ya. Mental cemen, sama dengan BFA ya, mental cemen juga ya. Minta laga tandang ke Indonesia dipindah di tempat netral. Sebenarnya publik juga udah paham niat orang ini cuma pengen cari sensasi doang alias ya pansos aja. Tapi makin kesini, kok kelakuan orang ini makin gak bisa dibiarin. Sebab dalam postingan terbaru, ia kembali melakukan hal yang sama. Usai mengetahui hasil pertandingan antara Timnas Putri Indonesia yang dikalahkan Timnas Putri Belanda 15 gol tanpa balas. Ya sebenarnya siapapun paham kalau emang kekalahan itu adalah hal yang wajar mengingat Timnas Putri Indonesia ibaratnya terbentuk ya dengan simsalabim tanpa adanya liga profesional dalam negeri. Tapi si tolol itu nggak mau tahu dan tetap memposting seolah-olah Indonesia emang serendah itu di matanya. Jelas sedikit banyak apa yang ia lakukan bisa saja memancing ketegangan politik kedua negara. Sebab sah-sah saja sebenarnya dia melakukan itu dengan masang muka kocak plus hasil pertandingan. Tapi yang jadi persoalan, kenapa yang dipakai backsound adalah lagu Indonesia Raya yang terbilang sakral? Jelas negara manapun pasti akan marah jika lagu kebangsaan mereka dibuat meme atau bercandaan semacam itu. Atas dasar itulah, bukan hal yang mustahil kalau Pak Prabowo akan memberikan peringatan langsung ke pemerintah Bahrain terkait hal ini. Karena ya, ini urusannya bukan lagi sepak bola, tapi udah kepelecehan negara. Dan buat si kocak ini, apa yang dia lakukan dinilai hanya akan jadi bumerang bagi Bahrain itu sendiri. Terlebih, menurut rekaman video dari WNI yang ada di Bahrain, orang di Bahrain sampai takut ketemu WNI di sana. Entah beneran atau enggak, karena ya kali, warlock takut sama perantauan yang jumlahnya nggak seberapa. Tapi intinya, emang kayaknya masalah sama Bahrain ini bakalan berlanjut nih. Lain aya sugan teh urang mah geus cukup we kitu antara huru-hara Bahrain jeung Indonesia Oman teh. Arepek teh geuningan masih kene hangat teh dia masih kene diberbincangkeun. Logat Sunda ini mah ya. Aya orang Arab, orang Dina, orang Bahrain. Ya kalian yang orang Sunda bisa translate ya. Lebih baik udah diem daripada dilayanan cenah orang Indonesia nantina cenah amarahna makin menggejolak cenah kitu. Geus cenah ngelehan cenah. Keuna cenah arantepkeun cenah majarkeun teh. Asukan teh urang mah geus beres we kitu mah aya huru-hara deui kitu da geusnya main sepak bola ge. Rewek teh gede teh gedingan masih keneh nya, masih kena panas. Tuh tempat ieu. Ieu teh yeuna ieu teh kota Amwaj teh. Bahrain teh. Tadi teh orang Bahrain ngumpul guys. Sarieun geuning aya sia ku urang Indonesia nyaho amarah masyarakat Indonesia teh kos naon. Ayeuna ge dinungan urang ka urang lemah lembut. Henteu ani amak-amakan teuing sini teluh sugan ku urang. Sudah aya ngada moal naluh tuh tinggal imah nu gede kieu tuh. Tuh imah tuh istana eta mah jiga kastil. Ieu laut tuh tempo. Tuh tinggal di tempo laut. Ari pek jadi sarieun orang Bahrain ku orang Indo. Menjadikan teh cenah udah diam, lebih baik diam ya jangan tong dilayanan cenah daripada ke orang Indonesia cenah marahna makin gede cenah. Ya berkaca dari situasi yang ada,
Kalau masalah ini sampai berlarut-larut, apalagi sampai ke ranah politik negara, ya udah berarti mereka memang niat cari masalah. Dan bukan tak mungkin, hacker-hacker terbaik di Indonesia bakal menyerang situs-situs website mereka dengan lebih Nah, kejam. loh. Tralala. Termaksud ya, kalau soal ngilangin akun si Noaimi ini bukan hal yang sulit bagi para hacker. Kecil ini mah, Lihat kecil. realita ini, sekali lagi jadi bukti betapa lembeknya AFC. Selain lembek, AFC juga dianggap lelet dalam menangani isu soal investigasi kepada wasit Ahmed Alkaf yang nyatanya juga nggak ada klarifikasi apapun dari AFC. Maka nggak heran sih kalau publik tanah air nganggap AFC ini cuman gimmick aja. Ada emang ribetnya mereka-mereka itu. Gokil ini guys ya. Ya, ini sepertinya akan berkepanjangan ya jika tidak ditangani serius ya. Apalagi gara-gara influencer asal Bahrain tadi yang sudah terang-terangan menghina lagu kebangsaan ya, dijadikan sebuah meme. Terlepas dari apapun, intinya kami yakin kalau si Noaimi nggak jelas itu bakal terus melakukan hal serupa. Dan kami pastinya berharap akan ada tindakan dari pemerintah terkait hal itu. Karena bagaimanapun lagu Indonesia Raya nggak boleh dibuat sebercanda itu. Nah, buat pemerintah Bahrain ataupun Federasi Sepak Bola Bahrain, semisal nih ada apa-apa yang dirasa merugikan kalian, ya udah jangan salahin kami dong. Karena netizen Indonesia kalau udah bersatu asli emang sengeri itu. Mendingan salahin tuh selebgram tolol yang rela jual harga diri demi sebuah pansos berkedok nasionalis. Cywar itu adalah hal yang lumrah dalam sepak bola. Tapi sekali lagi, kalau urusannya udah soal lagu kebangsaan, ya udah nggak ada toleransi buat hal itu. Terserah, kami mau dianggap lebay lah atau apapun. Yang jelas kami berharap kalau Pak Prabowo bisa melihat dan menanggapi soal kelakuan sang selebgram tolol itu. Toh kami yakin kok kalau Pak Prabowo itu nasionalismenya luar biasa tinggi. Jadi kalau dia ingin cari orang itu, gak bakal lama kok, pasti bakal ketangkap asli. Ntar ujung-ujungnya paling klarifikasi, minta maaf, nangis-nangis, dan jual kesedihan. Alah, basi. Ya, ini soal harga diri bangsa ya. Gua rasa pemerintahan kita tidak akan tinggal diam ya. Dan bahkan bisa menangkap orang ini guys ya, karena sudah melakukan penghinaan terhadap simbol negara kita, lagu kebangsaan ya. Dan ini urusannya bukan soal bola lagi ya. Ini sudah menyangkut harga diri bangsa kita. Oke, itulah guys ya, kabar berita dari channel YouTube GALZ yang udah gua reaction buat kalian semua, terutama penggemar sepak bola di tanah air ya. Ya, si Noaimi ya, siapalah namanya ini, si Noaimi Bahlul tolol ya. Dia sudah terang-terangan menghina bendera merah putih, sama dengan Bahlul atau tolol itu sama aja dengan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia, dan sudah membuat melecehkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan ini benar-benar sudah mencederai harga diri bangsa Indonesia. Dan gua harap ya Presiden terpilih Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam, karena simbol negara kita, lagu kebangsaan kita sudah diinjak-injak oleh si tolol, si Bahlul ini, si Noaimi ya, influencer asal Bahrain ya. Ini sepertinya perselisihan antara timnas Indonesia dengan timnas Bahrain ya sudah meluas kemana-mana, nggak hanya di soal laga kemarin ya, setelah kita dicurangi ya, yang sebenarnya kita sudah bisa berhasil menang ya, namun dengan kecurangan lewat wasit Ahmad Alkaf ya. Ini ada lagi ya, ulah dari salah satu oknum warga mereka yang dengan terang-terangan sudah melecehkan simbol negara Indonesia ya. Dan gua rasa pemerintah kita tidak akan tinggal diam, dan kita sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras ya salah satu aksi pelecehan ini. Pelecehan yang gak main-main ini guys ya, simbol negara dibuat main-main ya, lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya sudah dilecehkan ini guys ya. Dan kalian tahu caranya membuat akun si Noaimi lenyap seperti apa? Kalian netizen Indonesia lebih jago ini guys untuk masalah ini ya. Oke, semoga ya pemerintah kita, pemerintahan Indonesia yang baru saja terbentuk ya, Kabinet Merah Putih, segera bertindak tegas ya. Gua rasa ini harus ditangani ya.
Ini serius ya, karena soal harga diri bangsa guys. Indonesia tidak takut ya dengan negara manapun ya. Udah teruji ya. Kita 3,5 abad pernah dijajah ya, dan kita pernah merdeka bukan karena pemberian, tapi merdeka dengan cara sendiri guys ya. Apalagi menghadapi si tolol ini ya, gua rasa cukup mudah lah ya. Oke, kalian ingat ya wajahnya si influencer ini asal Bahrain, dan kalian tahu cara memperlakukan orang seperti ini seperti apa. Oke ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gua lewat video reaction ini, please ya, dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara yang cukup mudah ya. Caranya cukup tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video reaction gua terhadap seputar timnas Indonesia ya. Oke ya, sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.